Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan video pembelajaran matematika yang keempat, di mana pada video pembelajaran yang keempat ini materi yang akan disampaikan adalah ada 3 indikator. Yang pertama, menjelaskan sifat-sifat operasi perkalian bilangan bulat berpangkat bilangan rasional. Yang kedua, menjelaskan sifat-sifat operasi pembagian bilangan bulat berpangkat bilangan rasional. Dan yang ketiga, menjelaskan sifat-sifat operasi pemangkatan suatu perpangkatan bilangan bulat berpangkat bilangan rasional. Nah, namun sebelum pada materi ini, marilah kita sama-sama dulu berdoa. Untuk berdoa, kita sama-sama bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran untuk hari ini yaitu bahwa dengan menggunakan mode daring PowerPoint, peserta didik diharapkan dapat 1. Menjelaskan sifat-sifat operasi perkalian bilangan bulat berpangkat bilangan rasional sampai benar. Yang kedua, menjelaskan sifat-sifat operasi pembagian bilangan bulat berpangkat bilangan rasional sampai benar. Dan yang ketiga, menjelaskan sifat-sifat operasi pemangkatan suatu perpangkatan bilangan bulat berpangkat bilangan rasional sampai benar. Baiklah kita sama-sama bahas satu persatu. Yang pertama yaitu menjelaskan sifat-sifat operasi perkalian bilangan bulat berpangkat bilangan rasional. Ada suatu permasalahan. Nah, bagaimana mendefinisikan sifat operasi perkalian dari A? Nah, ini yang dimaksud dengan pangkat rasional, yaitu 2/5 kali, ini operasi perkaliannya A pangkat 1/6. Nah, bagaimana cara mendefinisikan dari operasi perkalian yang ini? Nah, maka untuk menjelaskan itu, pada pertemuan sebelumnya kalian telah mempelajari sifat operasi perkalian pada perpangkatan. Nah, di mana? Nih contoh 1. 2 pangkat 4 kali 2 pangkat 3. Bilangan pokoknya sama, operasinya kali. Nah, maka untuk mencari atau menyederhanakan perpangkatan ini, materi pertama berarti 2. Nah, pangkatnya diapakan? Ya, pangkatnya dijumlahkan. Berarti hasilnya adalah 2 pangkat 7. Contoh yang lain, min 3 pangkat 2 kali min 3 pangkat 3. Nah, berarti ini juga sama. Bilangan pokoknya adalah min 3. Nah, maka pangkatnya ini 2 dan 3 dijumlahkan. Berarti hasilnya min 3 pangkat 5. Nah, dari materi ini maka untuk menjawab A pangkat 2/5 kali A pangkat 1/6 dengan mengikuti uraian yang tadi, maka A pangkat 2/5 kali A pangkat 1/6 sama saja ini juga karena bilangan pokoknya sama, berarti A, nah pangkatnya tinggal dijumlahkan. Nah, sekarang permasalahannya yang harus kalian pahami juga adalah penjumlahan bilangan pecahan. Ingat materi di kelas 7, bagaimana cara menjumlahkan pecahan. Nah, maka lihat dulu ini penyebutnya. Kalau penyebutnya sama, maka pembilangnya tinggal langsung dijumlahkan. Nah, karena ini penyebutnya berbeda, berarti penyebutnya ini kita samakan dulu dengan mencari KPK-nya. KPK-nya adalah 30. Gimana nyari yang atas? Bisa dikalikan 2 kali 6, berarti berapa? 12. Dan untuk yang ini 1 kali 5. Nah, sekarang penyebutnya sudah sama, maka A tinggal jumlahkan pembilangnya. 12 tambah 5, 17/30. Nah, itulah cara menentukan perkalian bilangan bulat berpangkat bilangan rasional. Jadi pada dasarnya sama dengan perpangkatan bilangan bulat berpangkat bilangan bulat. Cuma di sini pangkatnya bilangan pecahan atau rasional. Nah, dari uraian di atas berarti bisa disimpulkan secara umum bahwa untuk mendefinisikan sifat operasi perkalian bilangan berpangkat rasional dapat ditulis A pangkat M per P
kali A pangkat N per P. Nah, karena ini pangkat penyebutnya sama, berarti ini tinggal langsung A M ditambah N per P. Nah, dengan syarat penyebutnya harus sama. Nah, kalau seperti contoh yang tadi tidak sama, berarti penyebutnya disamakan dengan cara mencari KPK-nya. Itulah sifat perkalian, operasi perkalian bilangan berpangkat bilangan rasional. Pasti ingat ya. Nah, kemudian contoh untuk lebih memahami, sederhanakan perpangkatan berikut. Ada 2. Ada min 3 pangkat 1/4 kali min 3 pangkat 2/5. B-nya P pangkat 1/3 kali P pangkat 3/4 kali P pangkat 1/6. Kita bahas satu-satu. Untuk yang pertama dulu, min 3 pangkat 1/4 kali min 3 pangkat 2/5. Berarti ini karena bilangan pokoknya sama, maka tinggal tulis min 3 berarti pangkatnya tambah 1/4 ditambah 2/5. Sekarang lihat, untuk penjumlahan pecahan ini apakah penyebutnya sama? Ya, belum. Berarti penyebutnya disamakan dengan cari KPK. Berapa KPK-nya? Ya, 20. Maka untuk isi yang atas tinggal dikalikan. 4 kali 2 1 kali 5 5. Dan untuk mencari yang ini 2 kali 4 8. Nah, sekarang penyebutnya sudah sama, berarti min 3 tinggal jumlahkan 5 tambah 8 13/20. Nah, itulah untuk contoh alternatif pertama. Sekarang yang kedua, P 1/3 kali P. Bilangan pokoknya sama, berarti operasinya kali. Berarti untuk perpangkatannya tinggal semua dijumlahkan. 1/3 ditambah 3/4 ditambah 7/6. Dari mana 7/6? Yaitu ini, 6 kali 1 6 tambah 1 7/6. Nah, sekarang penjumlahan pecahan ini, lihat penyebutnya. Di sini penyebutnya belum sama. Berarti untuk menjumlahkan bilangan yang atas, kita cari dulu KPK-nya. Berapa KPK-nya? Ya, 12. Maka yang atas 12 dibagi 3, 4 kali 1 4. Untuk yang ini 12 bagi 4, ya 3 kali 3 9. Untuk yang isi yang ini 12 bagi 6, ya 2 kali 7 14. Nah, sekarang karena penyebutnya sudah sama, berarti pembilangnya tinggal dijumlahkan. 4 tambah 9 13 tambah 14 27/12. Nah, ini bisa juga ditulis P 23/12. Jadi bisa ditulis dalam bentuk pecahan campuran. Kenapa? Karena pembilangnya lebih besar dari penyebut. Atau ditulis P pangkat 2. Nah, ini bisa disederhanakan. 3 bagi 3 1, 12 bagi 3 4. Maka akan sama dengan ini kalau diuraikan P 2 tambah 1/4. Nah, sampai sini juga udah selesai. Tapi kalau mau disederhanakan lebih sederhana dalam bentuk akar, maka P pangkat 2 kali P pangkat 1/4 sama dengan P pangkat 2 kali P. Nah, ini dibuat dalam bentuk akar. 1 di dalam akarnya 4. Nah, itulah cara perkalian bilangan berpangkat bilangan rasional. Baik, kita lanjutkan untuk yang kedua, menjelaskan sifat-sifat operasi pembagian bilangan bulat berpangkat bilangan rasional. Bagaimana mendefinisikan sifat pembagian dari A pangkat 2/5 bagi A pangkat 1/6? Nah, kalau tadi kali, kalau sekarang bagi. Nah, maka untuk menyelesaikan ini, kembali lagi, ingat lagi materi, ingat lagi untuk menentukan sifat di atas, ingat kembali sifat pembagian perpangkatan pada bilangan berpangkat bilangan bulat. Nah, misal yang
di pertemuan pertama. 3 pangkat 9 dibagi 3 pangkat 4. Maka bisa ditulis 3 pangkat 9 dibagi 3 pangkat 4. Coba, masih ingat nggak? Gimana cara mencari kalau ininya bagi? Ya, pangkatnya dikurangi. Jadi 9 dikurangi 4, maka didapat 3 pangkat 5. Nah, maka untuk menentukan sifat operasi pada pembagian bilangan berpangkat rasional dari A pangkat 2/5 dibagi A pangkat 1/6 yaitu, nah lihat, A-nya atau bilangan pokoknya sama, berarti tinggal pangkatnya di 2/5 dikurangi 1/6. Sekarang lihat lagi. Pecahan ini bisa langsung dikurangi jika penyebutnya sama. Karena ini penyebutnya berbeda, berarti cari KPK-nya. 30 dikurangi 30, ngisi yang atas. 30 bagi 5, 6 kali 2, 12. Untuk isi yang ini, 30 bagi 6, 5 kali 1, 5. Nah, sekarang dikurangi, 12 dikurangi 5 adalah 7/30. Secara umum, untuk mendefinisikan sifat operasi pembagian bilangan berpangkat rasional dapat ditulis A pangkat M per P bagi A pangkat N per P. Maka A, karena penyebutnya sama, berarti ini tinggal langsung M dikurangi N per P. Tuh, itu cara atau itu sifat yang kedua, yaitu pembagian berarti pangkatnya dikurangi. Nah, dengan syarat penyebut pangkatnya sama. Jika belum sama, disamakan dulu dengan mencari KPK. Contoh untuk memahami yang tadi, contoh 1, sederhanakan perpangkatan berikut. 15 pangkat 1/5 dibagi 5 pangkat 2/3 per 3 pangkat 1/8. Yang kedua, Y pangkat 3/4 kali Y pangkat min 1/3 dibagi Y pangkat min 1/4. Alternatif pertama, 15 pangkat 1/5 kali 5 pangkat 2/3 dibagi 3 pangkat 1/8. Pertama, uraikan dulu yang 15 ini menjadi 3 kali 5. Kenapa harus diuraikan? Karena 15 ini tidak ada yang sama bilangan pokok, baik yang di atas maupun yang di bawah. Nah, biar nanti bisa diselesaikan atau bisa disederhanakan, maka 15 ini bisa diuraikan menjadi 3 kali 5 kali yang ini 5 2/3 dibagi, nah tulis kembali yang bawahnya 3 1/8. Nah, sekarang lihat angka-angka bilangan pokoknya. Yang ini 3, yang ini 5, ini 5, ini 3. Nah, berarti ini bisa diselesaikan. Nah, sebelum diselesaikan, ini diuraikan dulu. Sama dengan, ini artinya 3 pangkat 1. Maka kalau ini diuraikan menjadi 3 pangkat 1/5, artinya 1 kali 1/5 dikali 5 pangkat 1 juga di sini kali 1/5 kali 5 pangkat 2/3 dibagi 3 pangkat 1/8. Sama dengan 3 1/5. Nah, kenapa ini dikurangi? Ini dengan ini dibagi, berarti pangkatnya dikurangi. 1/5 dikurangi 1/8 kali 5 pangkat 1/5. Nah, kalau ini operasinya kali, berarti pangkatnya ditambah 2/3. Nah, lihat penyebutnya. Semua penyebut baik bilangan eksponen 3 maupun eksponen 5 penyebutnya tidak sama. Berarti kita samakan dulu mencari KPK-nya. Untuk yang ini KPK-nya 40, maka ngisinya 40 bagi 5, 8 kali 1 8 dikurangi 40 bagi 8, 5 kali 1 5. Nah, dikali 5. Nah, kalau ini KPK-nya adalah 15. Berarti untuk ngisi yang ini adalah yang atas yang ini 15 bagi 5, 3 kali 1 3 ditambah 15 bagi 3, 5 kali 2 10. Baru ini dikurangi, berarti jadi 3 pangkat 3/40 kali 5 pangkat
13/15. Baik, kita lanjutkan untuk alternatif yang kedua. Y pangkat 3/4 kali Y pangkat negatif 1/3 dibagi Y pangkat negatif 1/4. Nah ini bilangan pokoknya sudah sama Y, berarti ini bisa langsung. Pertama bisa kita selesaikan dulu yang kali, setelah yang kali baru diselesaikan dengan operasi bagi. Maka Y pangkat 3/4 kalau kali maka pangkatnya ditambah negatif 1/3 dibagi, tulis kembali Y pangkat negatif 1/4. Nah selesaikan dulu yang ini, berarti Y pangkat, nah KPK nya berarti 12, isi yang ini 12 bagi 4, 3 kali 3 9. Untuk isi yang ini 12 bagi 3 4 kali negatif 1 negatif 4 dibagi Y pangkat. Nah ini juga KPK nya kita samakan, 12 bagi 4, 3 kali 1 3. Nah berarti karena KPK nya sudah sama, yang ini kita jumlahkan 9 tambah negatif 4 5/12. Yang ini tulis kembali Y pangkat negatif 3/12. Nah sekarang lihat operasi pembagian, maka pangkatnya dikurangi, berarti 5/12 dikurangi negatif 3/12 sama dengan negatif kali negatif, nah, positif, berarti jadi Y pangkat 5 tambah 3 8/12. Disederhanakan menjadi Y pangkat 2/3. Nah bisa ditulis dalam bentuk akar pangkat 3 dari Y pangkat 2. Baiklah anak-anakku sekalian, kita lanjutkan ke indikator yang ketiga, yaitu menjelaskan sifat-sifat operasi pemangkatan suatu perpangkatan bilangan bulat berpangkat bilangan rasional. Permasalahannya, bagaimana mendefinisikan sifat operasi pembagian dari A pangkat 1/2 dalam kurung 2/6. Nah, kembali lagi. Nah, untuk mencari sifat di atas, ingat kembali materi sebelumnya, yaitu tentang operasi pemangkatan suatu perpangkatan berikut. 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3. Coba masih ingat bagaimana kalau perpangkatan dipangkatkan lagi? Ya, pangkatnya dikali. Jadi 2 pangkat 2 kali 3 sama dengan 2 pangkat 6. Nah, dari uraian di atas, maka kita bisa menyimpulkan atau kita bisa mendefinisikan sifat perpangkatan dari A pangkat 1/2 pangkat 2/6 sama dengan yang tadi, yaitu tinggal pangkatnya dikalikan 1/2 kali 2/6 sama dengan 1 kali 2 dibagi 12. Nah, berarti secara umum untuk mendefinisikan sifat operasi perpangkatan bilangan bulat berpangkat bilangan rasional dapat ditulis A pangkat M per N dipangkatkan sama dengan A M kali Q dibagi N kali P. Itulah sifat yang ketiga, perpangkatan dipangkatkan lagi. Jadi pada dasarnya sama saja dengan sifat perpangkatan pada bilangan bulat, cuma yang membedakan pangkatnya ini adalah berbentuk pangkat bilangan rasional atau berbentuk pecahan. Nah, untuk memahaminya, sederhanakan operasi aljabar berikut. Ini soalnya. Nah, maka untuk menjawab soal di atas, lihat di sini bilangan pokoknya adalah bukan 3 tapi yang ini, P pangkat 1/4, P pangkat 1/3, Q pangkat 1/2 dan Q pangkat 1/3. Nah, maka langkah pertama 3P pangkat 1/4 kali. Nah, ini dalam kurung, dibuka dulu kurungnya dengan cara, ingat yang tadi
bahwa pangkatnya tinggal dikalikan. Berarti P pangkat 1/3 kali 1/4. 1/3 kali 1/4. Dikali, kali ini dipakai titik juga boleh. Ki 1/2 kali 1/4. Kali lagi 4 Ki pangkat 1/3 sama dengan 3P pangkat 1/4 dikali P pangkat 1/12 dikali Ki pangkat 1/8 dikali 4Ki pangkat 1/3 sama dengan, nah lihat angkanya kita kalikan dulu. 3P, nah ini bilangan pokoknya sama, berarti pangkatnya ditambah 1/4 tambah 1/12 dikali 4Ki 1/8 ditambah 1/3 sama dengan 3P. Ini samakan dulu penyebutnya, yaitu penyebutnya 12, berarti yang atasnya 12 bagi 4 3, yang ini tetap 1 kali 4Ki, yang ini penyebutnya adalah 24, yang atasnya berarti pembilangnya tinggal 24 bagi 8 3, yang ini 8. Berarti sama dengan 3P 3 tambah 1 4/12 kali 4Ki pangkat 3 tambah 8 11/24 sama dengan, tinggal ini kalikan 3 kali 4 12 P pangkat 1/3 kali Ki pangkat 11/24. Nah boleh ininya dibuat dalam bentuk akar, berarti akar pangkat 3 dari P pangkat 1 kali akar pangkat 24 dari Ki pangkat 11. Nah itulah anak-anakku sekalian untuk materi video pembelajaran keempat. Terima kasih, semangat belajar, tetap jaga kesehatan, jagalah iman kalian, jangan sampai tergerus oleh zaman. Tidak penting seberapa lambat kamu paham, asalkan kamu tidak pernah berhenti untuk belajar. Untuk memahami materi ini, kerjakan lembar kerja keempat pada Google Classroom. Demikianlah Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.